Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi dengan ibu Romaida Dolok Saribu. Ibu membawakan mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Nah, anak-anak tahu sistem gerak kita itu tersusun atas tulang dan otot. Jadi, tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka tubuh. Nah, rangka merupakan alat gerak pasif. Dan rangka terbagi atas, secara garis besar rangka terbagi atas 3, yaitu rangka kepala atau tengkorak, kemudian rangka anggota gerak, dan rangka badan. Nah, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari ketiga rangka ini. Kemudian kita harus mengetahui apa saja fungsi dari rangka tersebut. Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, tulang belakang itu berfungsi menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Dan yang keempat, untuk melindungi organ-organ penting, yaitu misalnya tulang tengkorak melindungi otak, tulang leher melindungi tenggorokan, tulang belakang melindungi saraf dan sumsum tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru, tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang bentuk tulang pada manusia. Bentuk tulang pada manusia terbagi atas 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, perhatikan gambar tersebut. Tulang pipa yaitu tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya dan membentuk pipa. Contohnya yaitu tulang pada lengan, tulang pada betis, dan tulang paha. Kemudian tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk pipi. Contohnya tulang belikat. Nah, di gambar contohnya itu adalah tulang dada. Kemudian tulang pendek, berarti tulang yang berukuran pendek. Contohnya tulang yang berada di pergelangan tangan ataupun di pergelangan kaki. Kemudian berikutnya tulang tidak beraturan. Nah, perhatikan bentuk tulang tidak beraturan, berarti tulang yang berbentuk tidak beraturan terdapat pada tulang rusuk. Nah, itulah bentuk-bentuk tulang manusia. Kemudian kita lanjut ke jenis tulang pada manusia. Nah, jenis tulang pada manusia terbagi atas 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras merupakan tulang yang tersusun dari zat kapur, sedangkan tulang rawan tulang yang bersifat lentur karena hanya memiliki sedikit zat kapur. Perhatikan gambar tulang keras. Berikut contohnya adalah rangka kepala. Dan tulang rawan contohnya adalah daun telinga ataupun cuping hidung. Nah, kemudian kita belajar tentang macam-macam sendi pada manusia. Nah, perhatikan di gambar, kita mulai dari sendi putar. Sendi putar terdapat di pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan secara memutar. Kemudian, sendi engsel yaitu terdapat di pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan satu arah saja. Kemudian sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini hanya dapat digerakkan 2 arah saja. Kemudian sendi peluru terdapat di pertemuan tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkuk.
Contohnya di tulang panggul dan tulang paha. Kemudian sendi gulung. Sendi gulung yaitu sendi di antara telapak tangan dan jari. Kemudian sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Nah, kita lanjut ke otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Fungsi otot yaitu memberi dukungan pada manusia, misalnya ketika duduk dan berdiri. Kemudian mempertahankan postur tubuh dan menjaga asupan dan menjaga suhu tubuh. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri otot? Yang pertama, otot polos. Otot polos itu berbentuk gelondong, melekat pada organ dalam, bekerjanya tidak diperintah oleh otak, dan pergerakannya lambat dan mudah lelah. Biasanya berada pada bagian usus, peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian otot lurik atau sering disebut dengan otot rangka, berbentuk silinder dengan garis gelap terang, melekat pada rangka dan bekerja secara sadar dengan perintah otak. Kemudian pergerakannya cepat dan mudah lelah. Kemudian digunakan untuk membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Kemudian otot jantung, ciri-cirinya berbentuk silindris, terletak pada jantung dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian pergerakannya terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kemudian digunakan untuk memompa darah. Nah, inilah gambar jenis otot pada manusia. Yang pertama otot jantung, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot rangka. Kemudian kita belajar tentang kelainan dan jenis penyakit pada alat gerak. Yang pertama ada retak dan patah tulang. Perhatikan gambar bagaimana kondisi tulang yang retak, yaitu terdapat pada tulang anggota gerak bawah, ini tibia atau tulang kering, dan fibula atau tulang betis. Nah, terdapat keretakan pada tulang tersebut. Kemudian ini adalah gambar untuk patah tulang. Pola patahan tulang terdapat 3, yaitu pola melintang, pola miring, dan pola spiral. Nah, kelainan yang kedua adalah penyakit rakitis. Rakitis ini diakibatkan kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Berikut gambarnya. Yang pertama adalah kondisi kaki normal. Yang kedua, kondisi kaki yang membentuk bengkok seperti huruf O. Dan yang ketiga, kondisi tulang kaki bengkok seperti huruf X. Kelainan dan penyakit pada alat gerak yang ketiga adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, skoliosis itu adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Sedangkan lordosis adalah kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Dan kifosis adalah kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Nah, ini adalah kondisi skoliosis. Kemudian inilah kondisi lordosis dan kondisi kelainan yang disebut kifosis. Nah, selanjutnya kelainan dan penyakit pada alat gerak yang keempat adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit menurunnya kepadatan tulang. Nah, beginilah gambar tulang yang sehat. Yang paling kiri adalah tulang yang sehat, dan yang kanan ini adalah gambar
tulang yang sudah terkena osteoporosis atau kepadatan tulang sudah menurun. Nah, beginilah kondisi mulai dari alat gerak yang normal hingga terkena osteoporosis. Kemudian, bagaimana cara kita memelihara kesehatan alat gerak agar tidak terkena kelainan dan penyakit pada alat gerak? Cara kita yang pertama adalah duduklah dengan posisi yang benar, badan tegak, jangan membungkuk atau miring. Kemudian makan makanan bergizi yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Kemudian berdiri dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu busung. Kemudian membawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan kiri. Kemudian harus berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir, tidurlah dengan posisi telentang atau miring. Tidur tengkurap dan bergelung kurang baik untuk kesehatan. Nah, demikianlah cara untuk memelihara kesehatan alat gerak. Pembahasan kita hari ini, semoga anak-anak boleh memahami video pembelajaran yang Ibu bagikan. Dan ingat, tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat.